Nah ini ada berita menarik. Sebenarnya gue belum deep karena beritanya juga ini baru hadir tadi malam ya. Sebenarnya ada apa sih sama Isak? Isak yang dilaporkan waktu sempat minggu lalu ada power struggle antara Newcastle dan Liverpool untuk ngebeat Isak dan ngerebutin Ekitike. Akhirnya Liverpool ngambil Ekitike. Selesai, dramanya selesai. Isak bisa diasumsikan stay di Newcastle gitu kan. Kita dengar Isak juga mau dikasih kontrak baru gitu kan. Tiba-tiba dia nggak ikut ke Singapura, nggak ikut Preseason Tour karena katanya cedera paha ringan. Terus malah semalam dapat berita kalau dia pengen cabut, gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan ini efek dominonya bisa kemana-mana, gitu loh. Kalau Isak cabut, artinya Newcastle akan beli striker, dan ini akan kemana-mana. Dan menurut gue pribadi, gue nggak tahu ya kalau feeling gue, Isak nggak cabut. Kalau pendapat gue, tapi gue nanya sama kalian. Menurut gue Isak nggak akan cabut. Isak kayak mau push untuk kontrak 300 ribunya. Karena lo mau pindah kemana nggak orang ngasih 300 ribu, itu susah juga gitu loh. Nah menurut kalian gimana? Apakah Isak akan cabut? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Liverpool dilaporkan juga masih tertarik. Apakah Liverpool mampu afford Isak dengan gaji segitu? Dan apakah bijaksana beli Isak sedangkan lo baru beli Ekitike? Menurut kalian gimana? Mungkin pertanyaan pertama dulu. Menurut kalian ini cabut? Apa ini cuma permainan dia untuk push the new contract? Ini kombinasi akan beberapa hal sih. Poin lo bisa terjadi, tapi mungkin ada dua faktor lain yang dimana yang pertama mungkin Isak ngerasa Newcastle belum belanja banyak di transfer market meskipun mereka udah beli Elanga, tapi Isak kan juga bisa dibilang orang yang cukup kompetitif. Dia ngerasa dengan stature-nya klub seperti Newcastle yang seharusnya under PIF, meskipun ada restriction PSR tadi, dia tetap merasa kayak dia tuh pingin Newcastle juga compete juga gitu. Tapi dengan pergerakan tim-tim lain yang sangat masif dan Newcastle masih belum berbuat banyak, itu mungkin agak sedikit ngebuat Isak nih gerah. Dia tuh pingin ke top klub lah, dia pingin ngerasain juga tiba-tiba main di atau nge-push untuk title gitu. Terus yang kedua bisa jadi tambahan dari yang tadi adalah ngelihat striker-striker lain ini yang datang ke Premier League, dia mungkin pingin juga jadi top score atau pingin jadi kayak main-mainnya lah di klub besar gitu. Dan yang mungkin dia ngerasa oke, Newcastle gue gak akan dapetin. Nah yang ketiga baru faktor lu sebutin, dia mungkin emang pingin 300k, jadi dia nge-push boardnya untuk itu. Tapi gue rasa reasoningnya lebih dari itu sih, lebih kayak mungkin dia gerah aja. Dan yang menarik Pak, si Newcastle-nya juga legowo. Newcastle langsung mengalihkan perhatian ke Benjamin Sesko dan gue dengar juga Yohan Wissa gitu. Jadi ini akan terjadi banyak domino efek nih. Belum tadi kita bahas Watkins dari Villa, kalau dia cabut siapa yang ke sana? Apakah Wissa yang ke sana? Apakah Nico Jackson yang ke Villa atau Nico Jackson yang ke Castle gitu. Jadi ini akan banyak. Dan menurut lu gimana soal Liverpoolnya sekarang? Liverpool yang dikabarkan masih tertarik. Ini masuk akal gak sih sebenarnya? Liverpool menurut gue masuk akal. Kenapa dia masih punya 2 pemain untuk dijual dengan harga yang lumayan. Ada Luis Diaz sama ada Nunes. Nunes anggap udah setengah hilang harganya yang lama. Dia 90 juta kemarin. Dia 90 juta. Kemudian mungkin lo bisa jual di 50 atau 60 juta Darwin Nunes. Ya menurut gue dengan dia sisa transfer budget ditambah penjualan, Isak menjadi pilihan pertama itu oke banget. Kayak sebelumnya dia pakai Darwin Nunes sama Diogo Jota. Ada Gakpo ready. Jadi menurut gue Liverpool mau all in di transfer window ini. Dia punya skuad depan yang benar-benar gacor, benar-benar mewah, dan dia mau antisipasi tahun berikutnya juga ketika Salah udah nggak ada. Kita anggapan tahun ini tahun terakhir Salah gitu loh. Jadi ketika dia udah punya Isak, dia punya Ekitike, dia ada Wirtz, dia bisa bermain dengan berapa formasi gitu loh. Dia nggak perlu pakai winger yang eksplosif lagi. Dia bisa pakai formasi Xabi dengan Wirtz sama Ekitike di belakang Isak atau kebalikannya kayak gitu. Menurut gue itu hal yang bagus. Jadi menurut gue dia agresif sekarang untuk menjadikan tim ini jangka panjang sebetulnya. Si Liverpool. Jadi menurut gue dia all in 120, gaji 300. Dia offering 100 juta berarti udah ready dengan 300 jutanya, 300 ribunya Liverpool. Jadi menurut gue Liverpool bagus banget. Apakah ini indikasi kalau mereka akan meninggalkan 4-3-3 karena untuk bermain 4-3-3 seperti ala
Klopp atau slot musim lalu, berarti kan dia perlu rentetan atau stok winger yang cukup kan. Sedangkan dia mau lepas Diaz, dia mau lepas pemain kayak Nunes yang versatile gitu. Jadi dan Ekitike nggak tahu bisa main melebar apa enggak gitu. Bisa, dari ya. posturnya sih. Isak yang bisa ngelebar juga. Dua-duanya bisa. Iya, tapi Enggak, Ekitike lebih apakah efisien bermain sebagai winger kan pertanyaannya itu. Iya. Apakah memang ini indikasi dengan adanya Frimpong Iya. itu indikasi Nah, kalau itu mereka mau bermain lebih narrow, jadi Bisa. kelebaran dijaga sama wingback wingback. Iya. gitu loh. Jadi permainan lebih ke tengah gitu. Gimana? Bicara soal Frimpong juga, kita kan juga tahu Frimpong ini adalah right wing back. Dia bukan pure right back yang mana dia punya speed, kecepatan yang dia kalau di skema Xabi Alonso sering masuk kotak penalti. Jadi sebenarnya alternatif Salah itu juga bisa Frimpong juga di beberapa game. Mungkin Arne Slot bakal mainin Bradley di right back, terus Frimpongnya Frimpong jadi di right wing. right wing. Itu bukan ide yang gila gitu, Iya. ide yang bisa dilakukan gitu loh. Terus tadi ngomongin building dinasti dan beberapa transfer approach juga. Kemarin gue baca juga Luis Diaz yang di approach sama Bayern 75 juta. Tapi dia Bayern nggak mau lebih dari 80 juta, dia mau di 75 juta dan menurut gue ini Harusnya lepas sih. Liverpool harus lepas. Udah, jangan gila lah. Untuk Nggak- kualitas Diaz yang hari ini Iya. ya 75 oke. yang gue ngeliat gol statistiknya, Umur segitu. Apa? Oke banget umurnya berapa? Oke. gue ngeliat statistiknya gol rasanya di setara atau beda tipis sama Trossard gitu loh. Ya, kalau Trossard susah dijual, lu harusnya terima kasih ada yang beli Luis Diaz 75 Iya, juta iya. gitu. Lepas aja. Tapi fans udah. Liverpool agak sensitif loh kalau kita berapa kali bahas Luis Diaz dan kita koreksi atau kritik memang performanya setelah 2022 tuh Menurun. trennya menurun terus gitu. Mereka banyak yang nggak terima. Kalau kalian gimana menurut kalian? Apakah Luis Diaz masih seperti yang dulu? Karena gue ngeliat dia itu bagus di awal musim. Di musim debutnya dia masuk di Winter 22 kalau nggak salah atau Winter 23, Winter 22. Di Winter 22 di situ dia bagus, tapi abis itu sempat cedera panjang, terus kasus bapaknya diculik, abis itu ya oke, bukan pemain jelek, tapi Iya. bukan se-eksplosif yang dulu gitu. Ini mungkin kehilangan output aja sih gue ngeliat ya. Kalau sebagai winger dia 1v1 masih oke. Cuman decision makingnya tuh yang menurut gue agak sedikit menurun dari sebelumnya. Golnya juga nggak terlalu ngasih output yang oke untuk kalau komparasinya Luis Diaz ini kan seharusnya menggantikan Sadio Mane dulu. Sadio Mane ini kan outputnya gila gitu. Dia bisa jadi fasilitatornya mau Salah, bisa jadi ini. Cuman sebagai winger itu dia emang bukan level starting Liverpool Ya, menurut gue. jadi lo setuju kalau 75 tuh worth it ya? Maksudnya Parah. sesuai. Parah, sesuai. Udah lu waktunya lepas. Iya. Lo cari yang eksplosif lagi winger. Dan katanya gue dengar juga dia mau Rodrigo. Nah, gue Rodrigo gak yang yakin Madrid. kalau dia jadi ambil Isak ambil Rodrigo. Itu loh maksud gue tadi. Apakah karena lu dengan ngambil Isak, lu akan melipitasi transfer lu selanjutnya? Iya. Gitu loh. Maksudnya enggak, gue takutnya Bayern karena capek negosiasi untuk Luis Diaz. Oh, Bayern yang ngambil Rodrigo. Kenapa gue nggak potong aja Rodrigo, tambahin lagi sedikit. Oke, gitu, oke. lebih Bisa muda, jadi, lebih bisa eksplosif. Bisa jadi. Jadi mendingan Liverpool lepas aja 75 ya. Iya udah. Lamaan. Iya. Ya kalau versinya Ali sih Nunes, Isak gantiin Nunes, Diaz diganti Rodrigo. Versinya Versinya Ali. Terus dengan Ekitike juga? Dengan Ekitike, Gua nggak yakin sih. Ekitike gantiin Spotty Jota. Ya nggak ngerti gue. Maksudnya dengan transfer Ekitike 90, habis Iya. 90 kemana nih? Iya. Iya. 90 terus misalnya Isak 120, gue nggak yakin ada Ini sih Rodrigo. All Star gila quadruple ini. Nggak, gue nggak yakin. Gue nggak yakin ada Rodrigo menurut Gua gue nggak gitu. yakin Karena sih. gue nggak tahu ya secara perhitungan. Karena mereka kan memang juara, duitnya banyak. Terus tahun lalunya cukup irit. Terus penjualan nggak ada Irit itu penjualan. 2-3 Nggak ada, musim dia Jual belakang siapa? ya. Jual Kwanza doang 30. Kuansa doang ya. Iya, Kelleher. Itu. Dan ini yang sebenarnya yang jadi pembahasan, kita tambahin deh kita durasi untuk Liverpool ini. Yang jadi pembahasan adalah kenapa gue berkali-kali gue kurang shock sama Liverpool ini. Mungkin di atas kertas secara transfer bombastis gitu ya. Tapi tim itu harus balance. Ngerti nggak? Dan gue ngerasa ya Allah, center backnya bro Iya. tinggal 3 orang. Van Dijk, Konate, Joe Gomez. Belum lagi Konate sudah dilamar sama Madrid tahun Madrid depan lagi. mau cabut. Ini apakah ini belum selesai transfer window-nya? Apakah memang mereka mau tajam di depan tapi apa Ngos-ngosan bahasanya? lagi kayak kemarin di belakang. Iya, ngos-ngosan di belakang gitu. Menurut kalian gimana? Ya rumornya terakhir masih Guehi kan. Cuman Guehi. yang gue sempat baca Crystal Palace sudah beli Diomande. Cuma gue nggak tahu nih dari resmi apa belum Diomande. Gue belum update lagi soal itu. Cuman kalau emang Diomande udah resmi, seharusnya Guehi itu udah bisa lepas. Seharusnya ya. Mungkin bisa dikasih tahu Diomande itu seperti apa.
Itu jadi catatan ya. Yang ngejagoin Liverpool, perhatiin defensive line-nya. Squad di back-backnya tuh sebetulnya dikit banget. backnya parah. Heeh. Backnya parah, dan apalagi kalau emang dia punya sekarang kan pakai Frimpong. Frimpong itu TAA di posisi yang tepat. Iya. Pemain dengan attack yang bagus, defense agak ya so-so, tapi mainnya di wingback. Dia posisi tepat banget. Mungkin kalau TAA di situ better. Dia menurut gue dia harus punya minimal 5. Iya, 5 lah. 5 wingback yang 5 sekelas center gitu. back. Center back. 5 center back yang sekelas, dan dia perlu 1 CDM lagi yang benar-benar punya kelas. Iya. Karena lo nggak bisa pakai Gravenberch sama Endo lagi untuk 1 musim ke depan. Iya. Lo mau sampai mana? Iya. Ya kan? McAllister oke. McAllister anggap full 1 season. Heeh. Wirtz sama Soboslai berdua. Dan dia katanya mau jual si anak akademinya, siapa namanya? Yang cadangannya salah tuh. Siapa? Elliot, Harvey Elliot mau Elliot. dijual, cuma ada yang mau beli. Bukan Ada yang akademi mau- dia itu. Ya pokoknya yang kita tahu dia ini kan. Itu mau dijual. Jadi menurut gue daripada buang di depan, oke buang 1 Isak. Beli 1 Isak. Jual Nunes, jual Diaz. Nah, dia tambah bisa dapat 2 pemain. 100 juta bisa dapat 2 pemain dengan kaliber Ya. Konate, bisa lah. Masa enggak bisa? Ya. Bisa. 50 juta lo udah dapat Iya. Jaral Hato 40 juta. Heeh. Yang Dia gue bisa hit tadi. lima- Gue Iya, hit gue tadi. hit plus 1 lagi yang Iya. oke, anak nomor 23 tahun, 22 tahun, itu worth it lah. Untuk beli Adam Wharton di Crystal Palace. Iya, itu juga Artinya oke. begini ya, kalau mereka memang MCM. menyelesaikan transfer window ini dengan investasi ke penyerang semua, artinya memang rebuildingnya belum selesai. Jadi gue nggak bisa ngejagoin Liverpool tahun ini, Iya. karena mereka akan ngerapihin nih di winter atau di summer depan untuk belakangnya. Baru nih tim jadi bener-bener mesin yang Iya. bisa berjalan panjang dan serem gitu. Tapi kalau mereka memang misalnya stop menurut gue di Ekitike dan beli winger lagi, misalnya dia cabut beli winger terus ngerapihin defense-nya, gue lebih optimis sama Liverpool gitu untuk tahun ini ya. Iya, Tapi kita sama-sama tahu lah. sayang banget tuh kiper udah bagus. Alisson sama Mamardashvili Iya. musim ini. Walaupun Back gue agak beda sedikit dari itu, aku tetap merasa kalau emang itu kejadian, apapun kelemahan di lini belakangnya akan di-solve di lini depannya Liverpool itu Ya sendiri. enggak, karena gini kadang-kadang lu bermain 4 kompetisi, lu 1 cedera aja. Itu loh, Konate prone. Tapi ini kan dengan asumsi mereka tetap beli Guehi dong. Itu tetap dengan asumsi, gue rasa mereka Enggak, akan tetap beli Guehi. gua kalau mereka nggak beli Gehi, gua nggak akan ngejagoin Iya lah. Liverpool. Tapi kalau dia beli Guehi, Siapa apalagi Joe uangnya Gomez? masih kesimpan kan, uang Iya. Kwanzaa ini masih kesimpan. Jadi sebenarnya mereka masih bisa tuh beli Iya. Guehi dengan tambahan Isak tadi sebenarnya.